Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga pada pagi ini kalian semuanya sehat walafiat sehingga tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran meski dari rumah. Anak-anak, pada pagi ini Ibu akan berikan materi tentang sistem gerak pada makhluk hidup yang terdiri dari sistem gerak pada manusia, kemudian sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Adapun yang akan kita pelajari tentang sistem gerak pada manusia yaitu meliputi 1. Tulang atau rangka, 2. Tentang persendian atau artikulasi, yang ketiga tentang otot, dan yang keempat upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Baiklah anak-anak, yang pertama kita mulai dengan tulang atau rangka. Tulang atau rangka ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada rangka bagian kepala. Nah, rangka bagian kepala ini masih banyak bagiannya lagi. Ada tulang dahi, ada tulang pelipis, ada tengkorak bagian belakang, dan lain-lain. Bisa kamu simak sendiri di buku materi nantinya. Kemudian yang kedua ada rangka badan. Rangka badan itu masih dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tulang dada, kemudian yang kedua ada tulang rusuk, yang ketiga ruas tulang belakang, yang keempat gelang bahu, dan yang kelima adalah gelang panggul. Kemudian yang ketiga ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Yang kedua yaitu tentang persendian atau artikulasi. Persendian yaitu hubungan antar 2 tulang, itu disebut dengan persendian. Nah, sendi atau persendian di sini dibagi menjadi 3. Ada sendi mati atau sinatrosis, yang mana sendi mati ini adalah macam-macam sendi yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain tanpa dapat digerakkan sama sekali. Sebagai contoh, persendian pada hubungan antara tulang pada tengkorak kita. Kemudian yang kedua yaitu ada sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu macam-macam sendi yang memungkinkan kerjanya gerakan tapi hanya sedikit gerakan. Sebagai contoh, hubungan antar tulang pada pergelangan tangan kita dan hubungan tulang pada pergelangan kaki kita. Kemudian yang ketiga ada sendi gerak. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang dengan kemampuan gerak yang lebih banyak. Nah, sendi gerak ini ada banyak jenisnya, ada sendi geser, ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana.
Yang ketiga, di sini tentang otot. Nah, otot itu dibagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang keempat, upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kita mulai dengan sistem gerak pada hewan. Kita lihat ada gerak hewan di dalam air, kemudian bisa kita perhatikan gerak hewan di udara, dan yang ketiga gerak hewan di darat. Semuanya pada hewan ini geraknya berpindah tempat sehingga disebut sebagai gerak aktif. Kemudian sistem gerak pada tumbuhan ini disebut gerak pasif karena dia bergerak di tempat. Ada 3 bagian, yaitu gerak autonom. Sebagai contoh, gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Kemudian yang kedua ada gerak hesionom, contoh gerak ujung akar menuju tempat berair. Kemudian yang ketiga ada gerak higroskopis, contohnya adalah gerak membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan latihan soal di LKS kalian tentang sistem gerak makhluk hidup. Sekian dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.